Bapak dan Ibu, guru-guru hebat, salam sehat, salam sukses bagi kita semua. Sebagai kelanjutan video-video sebelumnya, kali ini kita akan membahas ilmu dasar sebagai guru, yaitu memahami dimensi proses berpikir dan dimensi pengetahuan. Topik ini sangat penting karena jika kita tidak memahaminya dengan baik, maka kita nantinya akan kesulitan untuk melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan asesmen yang baik. Pengetahuan ini juga berguna untuk semua guru, apakah itu guru mata pelajaran, guru kelas, mulai dari jenjang SD sampai SLTA, baik di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, baik sekolah yang belum menggunakan kurikulum merdeka. Diharapkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung keberlangsungan video-video selanjutnya, berkenan untuk melakukan subscribe di video ini, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat yang saya hormati, judul bahasan kita pada kali ini adalah memahami dimensi proses kognitif dan dimensi kognitif. Ini merupakan pengetahuan dasar yang harus kita pahami betul, sehingga nanti kita akan mudah melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan asesmen. Sebenarnya ini adalah pengetahuan yang sudah lama, akan tetapi saya berpikir terkadang kita lupa akan pengetahuan ini, sehingga perlu direfresh lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah di sekolah penggerak atau yang menggunakan kurikulum merdeka maupun yang belum, ini sama saja. Ini saya contohkan umpama dari capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Capaian pembelajaran itu di dalamnya selalu mengandung dua hal, yaitu adanya kompetensi dan adanya konten. Tentu kita bicara soal kompetensi, selalu ada 3 unsur di sana atau komponen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, khusus di sekolah penggerak, sikap ini itu yang kita sebut dengan dimensi profil belajar Pancasila. Sedangkan di sekolah yang belum melakukan kurikulum merdeka, ini dulu kita sebut ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Kalau kita perhatikan dari dimensi ini, ada 2, yaitu proses kognitif atau proses berpikir, kemudian dimensi kognitif atau pengetahuan dan keterampilan. Proses berpikir itu tidak bisa dipisahkan dari taksonomi Bloom, revisi Anderson. Kemudian dimensi pengetahuan itu sangat erat dengan tingkatan materi atau konten yang kita sediakan untuk membelajarkan peserta didik. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama dimensi proses kognitif. Dulu kita sudah mengingat yang kita sebut dengan taksonomi Bloom, terdiri dari 6 tingkatan, mulai dari ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, di kurikulum sekolah penggerak maupun di kurikulum 13, ini sebenarnya kita menggunakan taksonomi Anderson. Anderson itu sebenarnya adalah murid dari Bloom. Nah, ada perubahan yang kita lihat di sini. Yang pertama, yang sebelumnya ini adalah bukan kata kerja, sekarang menjadi kata kerja, yaitu dari ingatan menjadi mengingat, kemudian dari pemahaman menjadi memahami,
penerapan menjadi menerapkan, analisis menjadi menganalisis, sintesis ini dihilangkan, disatukan dengan mencipta. Sedangkan tingkatan yang sebelumnya menurut taksonomi Bloom, yang tertinggi adalah evaluasi, sekarang menjadi urutan kelima mengevaluasi. Maka yang tertinggi adalah mencipta. Yang ingin kita kuatkan di sini adalah bahwa saat ini kita menggunakan taksonomi Anderson. Nah, karena ini tidak bisa lepas dari muatan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran maupun di KD-KD di kurikulum 2013. Nah, sedangkan dimensi pengetahuan, kalau kita perhatikan yang lama, kita menggunakan fakta, kemudian konsep, kemudian prinsip, kemudian prosedur. Yang baru yang kita gunakan saat ini adalah berubah istilahnya faktual, berarti ke dimensi yang lebih luas, kemudian konsep menjadi konseptual, sedangkan prinsip digabung dengan konseptual. Selanjutnya, prosedur, dia menjadi urutan ketiga, dan yang tertinggi itu adalah metakognitif. Nah, seperti apa uraian-uraian ini nanti akan kita jelaskan di kelanjutan video ini. Bagaimana dengan keterampilan? Nah, kalau keterampilan dapat kita bagi dua, yaitu keterampilan yang bersifat abstrak atau berpikir, kemudian ada keterampilan yang bersifat konkret, atau ini umumnya memakai alat atau fisik. Contoh berpikir abstrak itu misalnya menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan konkret, misalnya menggunakan sesuatu alat, merangkai, memodifikasi, membuat, dan merawat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita di pengetahuan mengenal taksonomi Bloom atau revisi Anderson, untuk keterampilan kita mengenal taksonomi Dyers dan Dave dan Simpson. Nah, yang biasa kita gunakan adalah keterampilan yang bersifat abstrak, yaitu dengan taksonomi Dyers, dan juga di dalam keterampilan konkret kita bisa dan biasa melakukan taksonomi Dave. Nah, urutannya kalau keterampilan itu dimulai dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mengkreasi. Sedangkan keterampilan konkret menurut Dave dimulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Dan ini juga ada yang menggunakan, kalau ini yang kita gunakan, maka keterampilan konkret itu dimulai dari persepsi atau kesiapan, kemudian meniru, setelah itu akan meningkat menjadi pembiasaan, dari pembiasaan dia menjadi mahir, setelah mahir menjadi alami, dan nanti akan menjadi sebuah keterampilan yang orisinal. Nah, bagaimana penjelasan dimensi proses kognitif atau proses berpikir tersebut? Mari kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Pertama, taksonomi revisi Anderson itu adalah mengingat C1. Nah, kita berharap untuk memahami ini, pengertiannya yang harus kita pahami, karena kalau kita hafal KKO-nya, kata kerja operasionalnya, kita bisa tidak mampu atau sering lupa. Tetapi ketika kita pahami konsep, nah ini nanti akan mudah kita ketahui. Nah, mengingat itu merupakan proses yang mencakup semua tingkah laku yang menekankan aktivitas mengingat, recall, atau mengingat kembali, baik pengenalan atau ingatan dari materi, ingatan dari ide,
atau ingatan berupa fenomena. Nah, contoh itu dapat kita lihat misalnya mengidentifikasi, ini yang kita sebut dengan C1, menyebutkan, mendaftar, mendefinisikan, membaca, memberi kode, membilang, mengurutkan, menunjukkan, dan lain-lain. Maka kata kuncinya adalah mengingat kembali baik pengenalan terhadap materi, ide, atau fenomena. Yang kedua adalah memahami yang kita biasa sebut dengan C2. Ini adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari mengingat tadi. Ada 3 kategori tingkatan pemahaman. Yang pertama adalah menerjemahkan, yang kedua kemampuan menafsirkan atau mengklarifikasi, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya. Kemudian ada ekstrapolasi, dan ini istilah ini agak jarang mungkin kita dengar, yaitu kemampuan melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan dari suatu kejadian. Jadi mampu dia melakukan sebuah prediksi. Contoh kakaonya adalah memperkirakan, mengkategorikan, merinci, merubah, menerangkan, mencontohkan, mendefinisikan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau sesuatu pengetahuan itu mampu dia menerjemahkan, kemudian mampu dia menafsir, kemudian menghubungkan ke bagian-bagian yang terdahulu yang telah didapatkan informasi itu atau telah dipelajari, nah ini masuk dia konsep memahami. Apalagi dengan melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan dari suatu kejadian. Nah ini semua konsep memahami. Yang ketiga adalah menerapkan, yang kita sebut dengan C3. Menerapkan adalah menggunakan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. Abstraksi mungkin boleh ide, boleh rumus, boleh hukum, boleh prinsip, boleh generalisasi, pedoman, petunjuk teknis, dan lain-lain. Contoh KKO-nya adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, memodifikasi, mempraktekkan, menggambarkan, menyusun, menentukan, menghitung, dan sebagainya. Nah, ini masuk dia kategori menerapkan. Yang keempat adalah menganalisis. Kalau dulu ini menganalisa, analisis. Nah, menganalisis itu adalah kemampuan memilah, kemampuan memecahkan, menjadi bagian-bagian yang terpadu, baik dalam hal prosesnya, baik dalam cara kerjanya, maupun dalam hal sistematikanya. Misalnya, KKO-nya adalah menyeleksi, memecah, mengukur, menguraikan, menyelesaikan, mengaudit, dan lain-lain. Kemudian tingkatan yang kelima dalam mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kemampuan membuat pertimbangan atau melakukan penilaian terhadap suatu benda berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Nah, jadi kalau anak bisa mempertimbangkan, kemudian melakukan penilaian terhadap kriteria dengan pembandingnya berupa kriteria atau standar, maka tergolong kemampuan atau proses berpikir mengevaluasi. Contohnya adalah menilai, membandingkan, mengkritik, memilih, mempertahankan, memutuskan, mengecek, mengkritik, menilai, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, sebelumnya, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat contoh kegiatan dalam mengevaluasi itu adalah kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi benda menarik, menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan atau keputusan atau peraturan yang ada. Kemudian memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria
menilai benar salah, bagus atau jelek, dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria. Kemudian kemampuan yang tertinggi adalah menurut taksonomi revisi Anderson adalah mencipta atau mengkreasi. Ini adalah membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Jadi terlihat kreativitasnya. Contohnya adalah kemampuan membuat suatu cerita atau tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya. Contoh kata kerja operasionalnya adalah merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, dan lain-lain. Itulah Bapak dan Ibu yang kita sebut dengan taksonomi revisi Anderson yang sampai saat ini kita gunakan mulai dari perencanaan pelaksanaan maupun dalam menyusun asesmen di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, bagaimana penjelasan dimensi kognitif atau kita sebut dengan dimensi pengetahuan. Kalau tadi dimensi proses kognitif. Nah, pertama ada tingkatan pengetahuan itu, kalau istilahnya dulu adalah fakta, sekarang menjadi faktual. Itu adalah pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik. Nah, ini misalnya nama-nama kota, nama-nama gunung, simbol, itu semua masih kategori faktual. Kemudian konseptual, ini sudah lebih luas, karena di dalamnya sudah masuk juga prinsip, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup dia klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Misalnya hubungan sebab akibat itu masuk dia dalam konseptual, pengertian-pengertian terhadap sesuatu masuk dia konseptual. Yang ketiga adalah prosedural. Prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, dan model dan struktur mekanisme, termasuk langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi prosedural, kalau ada materi, ada tersirat melakukan langkah-langkah sesuatu, atau anak ini perlu memahami suatu mekanisme, maka materi itu termasuk materi prosedural. Yang tertinggi adalah metakognitif. Kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemudian memiliki kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Maka inilah pengetahuan yang tertinggi ketika anak-anak kita sudah mampu menilai dirinya sendiri, melihat kesukaran dan kemudahan suatu masalah, kemudian dia mampu melakukan kemampuan mengamati tingkat pemahaman dirinya. Dan disinilah yang anak-anak kita itu sudah memiliki sebuah kreativitas atau kemampuan mencipta. Jadi inilah urutan materi yang tertinggi yang kita sebut dengan dimensi kognitif atau dimensi pengetahuan. Sekarang, Bapak dan Ibu, penjelasan dimensi keterampilan.
Kita ketahui keterampilan itu ada 2 tadi, keterampilan abstrak, kemudian keterampilan konkret. Nah, kapan dan bagaimana kita mengetahui itu keterampilan abstrak maupun konkret? Ketika ada kata kerja, kita lihat apakah itu di dalam KD maupun di dalam CP. Nah, tingkatan-tingkatan keterampilan abstrak itu adalah mulai dari mengamati, contohnya adalah mencontoh, meniru, kemudian kemampuan menanya, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dipahami, kemudian mencoba menyelesaikan latihan, membaca, menulis, melaksanakan, mengelompokkan, dan juga menalar, itu menganalisis, memeriksa, kemudian menyaji, mempresentasikan, kemudian menyajikan. Kemudian yang tertinggi adalah mencipta, menciptakan, membangun, membuat kreasi, membuat struktur baru. Nah, jadi kalau kita lihat ada pendekatan saintifik, ada hubungannya dengan keterampilan abstrak yang kita sebut dengan 5M, mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menyaji. Nah, ini sangat penting sekali sehingga kita nanti bisa membedakan apakah keterampilan abstrak maupun keterampilan konkret. Karena memang keterampilan abstrak ini sangat terkait dengan proses kognitif, terutama kepada misalnya mencipta, itu sama di keterampilan abstrak maupun di dalam proses berpikir yang kita sebut dengan C6. Kemudian yang kedua keterampilan itu adalah keterampilan konkret. Nah, keterampilan konkret dapat kita lihat menurut taksonominya yang sudah kita pelajari di atas, mulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Ada yang menyingkat P yang berasal dari kata psikomotor. Nah, imitasi itu contohnya meniru, mencontoh, mengulangi. Manipulasi, misalnya melaksanakan, mempraktekkan, merawat, menggunakan, membuat. Kemudian presisi, mendemonstrasikan, menunjukkan, menyusun, mengontrol. Artikulasi, mengkonstruksikan, mengkombinasikan. Dan yang tertinggi adalah kelima, atau naturalisasi, yaitu kemampuan merancang, mengelola, dan menspesifikasi, saya ulangi, menspesifikasi, atau bisa diartikan ini mengkhususkan. Nah, itulah keterampilan konkret dan keterampilan abstrak, kemudian juga tingkatan pengetahuan maupun tingkatan proses berpikirnya yang dikaitkan dengan taksonomi Anderson. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalaulah kita coba gabungkan, diproyeksikan kepada sumbu simetri, dimensi pengetahuan, dan proses berpikir, harusnya dalam mencapai atau merumuskan tujuan, harus kita gabungkan proses berpikir itu dengan dimensi kognitifnya. Nah, kalau misalnya kata memahami atau di C2 posisinya, katakanlah ini mendefinisikan, itu di C2. Kemudian materinya adalah prosedural. Prosedural tadi kata kuncinya adalah kemampuan melakukan atau mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi ada prosedur, ada langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, maka materinya itu termasuk prosedur. Kalau itu digabungkan, maka akan bertemu di satu titik, inilah sebenarnya target yang harus kita rumuskan di dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini juga memperlihatkan daerah merah,
dimulai dari C4, kemudian materinya boleh dimulai dari konseptual, inilah yang kita sebut dengan daerah HOTS. Jadi, kita tidak mungkin membuat soal HOTS kalau memang proses berpikirnya baru tataran C3. Nah, ini harus diawali dengan C4, kemudian C5, C6, baru dia bisa dikatakan soal itu bisa dibuat dengan soal HOTS. Dan materinya harus dimulai dari konseptual. Nah, tentunya soal HOTS bukan hanya itu syaratnya, karena masih banyak, harus ada stimulus dan lain-lain, dan ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, topik bahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau dalam menguraikan materi ini belum sempurna dan akan selalu kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya mengucapkan salam sehat, salam sukses, dan terus semangat, dan berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan.